Doa Habakuk. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada Tuhan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka denganlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Kemah dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampah, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan, kain-kain rendah rumah Median bergetar. Terhadap sungai-sungai kah ya terang, terhadap sungai-sungai kah kamu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah mengeruk laut. Samudera yang memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi gunung, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau menemukan bagian atas rumah-rumah orang fasik, rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang berhabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air ia membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigitlah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan cengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombang menyeramkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjalan di atas bukit-bukitku untuk pemimpin luas dengan pemahaman kecapi. Demikianlah cara pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya.
saudara-saudari, anak-anak persekutuan yang dikasihi Tuhan. Habakuk 3 ayat pertama sampai dengan 19 merupakan pembacaan kita di minggu ini, minggu berjalan. Dan dari bagian ini ada tema yang diberikan bagi kita, yaitu Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Tuhan merubah kesulitan hidup manusia. Bagian ini sesungguhnya adalah nyanyian, dan di dalam nyanyian ini rupanya sang nabi sedang mempersembahkan atau menyampaikan doa. Seperti tadi kita dalam mendahului seluruh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, itu kita sampaikan doa dalam bentuk nyanyian. Demikian juga dengan bagian ini. Habakuk menyampaikan itu sesuai dengan kesaksian pada ayat pertama. Doa Habakuk menurut nada ratapan. Jadi menurut nyanyian, menurut syair yang dinyanyikan oleh Habakuk. Bapak Ibu saudara-saudari, Habakuk arti nama itu merangkul, memikul. Kalau minggu kemarin kita dengar tentang Mika. Mika itu artinya siapa seperti Tuhan. Siapa seperti Tuhan. Habakuk artinya merangkul atau memikul, memeluk. Nah, apa yang terjadi? Habakuk ini hadir dan ada bersama dengan Nabi Yeremia di masa yang sama. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak, kita melihat dan membaca ketika bagian ini berkaitan atau bersamaan dengan Nabi Yeremia, maka itu sudah jelas bangsa ini, bangsa Israel sudah masuk ke dalam pembuangan. Kalau di Yeremia sudah sampaikan bagaimana Tuhan memberitahukan jumlah tahun bahwa bangsa Israel akan ada di Babel atau di Persia selama 70 tahun. Kalau kemarin di Mika masih ada bicara tentang sisa-sisa. Artinya ada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk tidak diangkut, tidak dibawa ke Babel. Tetapi ada yang dilihat yang mungkin memenuhi syarat bisa dijadikan pekerja, dijadikan budak, dijadikan orang-orang yang akan bekerja untuk membangun kerajaan, mereka itu diangkut. Tapi mungkin orang tua, orang-orang yang sudah cacat, orang-orang yang lemah, tidak bisa dibawa. Itu sebabnya kedua nabi baik Mika yang lalu dan Habakuk di minggu ini menyampaikan itu. Habakuk berbuat untuk kerajaan selatan, yaitu di Yerusalem. Yerusalem membawahi dua suku saja, Yehuda dan Benyamin. 10 suku ada di Israel, tepatnya di Samaria. Itu 10 suku ada di situ. Yang 2 suku ini ada di Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang menarik adalah bagaimana Habakuk dengan menyampaikan bahwa dia juga adalah orang yang begitu ada di dalam persekutuan aktif, memiliki tradisi orang Yahudi. Keluaran pasal 6 ayat 6, 7, 8, khususnya ayat 7, apa yang kau sampaikan pada hari ini haruslah engkau sampaikan kepada anak-anakmu ketika engkau duduk, berdiri, berjalan maupun berbaring. Habakuk tumbuh di dalam bagian ini. Bagaimana orang tuanya bercerita tentang Allah yang punya kuasa, Allah yang besar, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang luar biasa. Itu sebabnya bagian ini
dalam doa dan doa dalam bentuk nyanyian ini yang disampaikan oleh hambamu. Kita dengar, Tuhan telah mendengar kabar tentang Engkau di ayat 2. Dan pekerjaanmu ya Tuhan utakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahu. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahu. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Betapa hati yang mengakui Tuhan, yang menyadari bahwa Tuhan sudah lakukan hal yang luar biasa. Kita ingat ke-10 tulah bagaimana terjadi di Mesir. Lalu dalam pembacaan yang itu kemarin di ayat 15 itu dengan jelas sekali dikatakan, saya coba baca bagi kita supaya umat kita bisa memahami. Di Mika pasal 7 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban engkau keluar. Sesungguhnya yang keluar orang Israel, tetapi apa yang disampaikan oleh Mika tidak salah. Ketika engkau keluar, artinya ketika bangsa Israel keluar, seluruh berkat, seluruh fasilitas, seluruh kasih sayang Tuhan keluar dari Mesir. Kosong. Kita ingat cerita Yusuf. Yusuf masuk perahu dan rakyatnya diberkati Tuhan. Karena siapa Yusuf? Setelah tulah ke-10, bangsa Israel keluar, Tuhan menarik semua berkat itu. Jadi satu orang benar di tengah ribuan bahkan jutaan manusia, Tuhan memperhitungkan. Bahaya datang, ancaman datang. Tapi kalau ada satu orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan hitung dia. Jadi tulah 10 selesai, bukan tarik semua bersama Israel Tuhan. Berkat apapun, perlindungan apapun, kekuatan apapun Tuhan keluarkan. Ya jelas bangsa Mesir lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kita jumpai di dalam doa Habakuk ini. Dan ada nama untuk merangkul. Habakuk rindu untuk semua orang-orang percaya, semua umat Tuhan, semua bangsa pilihan itu harus bersatu. Harus kembali melihat kondisi yang dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudari, Habakuk coba mengangkat kembali untuk membuat orang Israel ingat bahwa Tuhan pernah lakukan ini, Tuhan pernah buat ini, Tuhan pernah adakan ini. Lalu di dalam pembacaan kita di ayat 3, di situ mulai kita melihat ada sedikit hal yang dia tangkap, dia hadirkan. Di ayat 3 dikatakan, Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Allah datang dari negeri Teman. Ini daerah atau negeri di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bangsa Edom. Negeri Teman itu dari Edom. Ini salah satu tempat di mana ada seorang teman atau seorang sahabat dari Ayub. Jadi ini orang Edom, negeri Edom. Bagaimana Allah hadir dari tempat itu? Artinya dari orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa ada di situ? Artinya di situ Tuhan mau memperlihatkan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu mengasihi semua bangsa. Lalu bagian ini juga dikatakan dari negeri Paran. Paran ini daerah yang berbukit-bukit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bilang percetakan kan, atau APO kan, itu pelayanan semua di gunung. Paran. Tetapi daerah ini ada di bangsa
bukan ada di Yehuda atau ada di Yerusalem atau ada di Samaria. Tapi apa yang disampaikan oleh Habakuk? Bercerita tentang ini daerah yang berbukit-bukit antara Sinai dan Edom. Ada daerah lain. Di ayat 3 ini sedikit dijelaskan bagaimana mereka melihat bahwa kenapa Tuhan mengasihi orang-orang itu. Sesungguhnya bukan. Karena bangsa Israel sendiri sudah keras kepala, sudah kepala batu bilang begitu. So tidak mau mendengar apa yang Allah sampaikan, tidak melakukan apa yang Allah firmankan. Maka Allah gunakan bangsa-bangsa lain untuk datang dan memperingatkan bangsa Israel. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit banyak hal yang luar biasa disampaikan oleh Habakuk dalam doa dan ratapan atau dengan ratapan ini. Bercerita tentang bagaimana Tuhan melakukan kelahiran yang luar biasa, yaitu bulan matahari tidak bergerak. Itu ada di peristiwa Yosua di lembah Ayalon. Ketika Yosua di atas izin Tuhan melakukan pertempuran dengan orang Filistin, matahari berhenti, bulan berhenti. Itu bayangkan bagaimana. Pada dua benda angkasa ini dia harus berputar atau berjalan, atau bumi berputar mengelilingi. Tapi pada waktu itu Tuhan Yosua minta, Tuhan hentikan bulan, hentikan matahari. Perang terus di lembah Ayalon. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yosua menyadari dia tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang lebih luar biasa, Tuhan turunkan hujan batu, hantam seluruh orang Filistin. Itu yang disaksikan oleh Habakuk dalam doa ratapan ini. Untuk kembali, untuk orang-orang percaya, orang Israel, bangsa pilihan itu kembali. Tadi kita punya ujian yang Yohanes 94 ayat pertama, berhimpun semua. Orang berhimpun, berkumpul. Orang harus kembali melihat kondisi ini. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sayang. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca di dalam Yesaya 66 ayat 13, dengan luar biasa Tuhan katakan, ketika orang Israel di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan hidup, mereka mencari Tuhan, mereka mulai bersadar terus kembali pada Tuhan. Keselamatan sesudah hukuman dalam hidup pada itu. Yesaya 66 ayat 13 katakan, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu dihibur di Yerusalem. Tuhan bilang kamu tidak bisa di sini, tidak bisa di negeri pembuangan, tidak bisa di tempat kamu ditindak. Kamu harus kembali, tapi pintu utara. Kalau doa Musa, Mazmur 90 ayat 10, 70 toh, kalau kuat 80. Itu berarti yang berlahir di kekuatan, itu bisa nikmati kembali di Yerusalem. Tapi yang sudah kepala lepas, kepala enak, sudah lewat di sana, tidak kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia? Ini susah sekali. Ayat 17, 18, 19 itulah yang menjadi bagian yang menolong kita. Di sana Habakuk dalam doa dan ratapan ini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada yang sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di atas bukit-bukitku. Hal ini disampaikan oleh aku untuk menguatkan sisa-sisa Israel atau umat Tuhan berkaitan dengan harapan-harapan mereka, soal makan, soal minum, soal pencaharian mata pencaharian mereka, soal kehidupan mereka. Ini bagian-bagian yang sangat berharga. Orang-orang Israel, orang Yahudi pada masa itu, mereka sangat tolong dengan mereka kehidupan dari pertanian dan peternakan. Mereka bisa lakukan itu saja. Kalau kemarin mereka bicara gembala kandang, ada bicara dua lembah yang luar biasa, yaitu Gilead dan Basan. Bapak Ibu saudara-saudari, tempat ini tahu punya daerah untuk menggembalakan karena domba-domba Ishak ayah. Tempat yang memberi kemakmuran, kesuburan, memberi jaminan. Kalau kali ini Habakuk bilang semua itu sudah ada. Semua kalau tidak ada dalam hidup ini itu kemana? Lembah Basan, Gilead itu kosong, tidak ada rumput hijau di sana, tidak ada air yang sejuk di sana. Kita mau kemana? Lalu yang para petani dibilang, kalau pohon saya itu tidak menghasilkan memberi buah, pohon ara, terus kambing dengan segala macam terlalu, kambing binatang. Itu menunjukkan bahwa ketika proses mereka hendak dibuat, bagaimana bangsa Babel itu mengambil semua. Manusia kalau aku kau boleh tinggal, yang penting kau pegangan yang bagus itu kembali. Selesai. Terus percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, sampai satu hal yang disampaikan di ayat 17 awal, dikatakan sekalipun pohon ara. Artinya bagian ini dijawab di ayatnya yang ke-18 dan ayat 19, sekalipun dikatakan di sana di ayat 17 dan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian dua ayat terakhir ini tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun dia pasti kita semua ada mengalami banyak masalah, kesulitan, kebutuhan hidup. Dan ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal ini, siapapun kita pasti terganggu, apalagi dibawa ke dalam pelayanan. Bagaimana kita mau memberi perhatian untuk mencari kebutuhan, mencari bagian-bagian yang menolong dalam keluarga. Bagaimana kita mau pergi pelayanan? Ini pilihan. Ini pilihan Bapak Ibu, saudara-saudara. Pilihan yang kita hadapi ini, kita harus seperti apakah kita hidup di dalam doa, menyampaikan pilihan itu kepada Tuhan dan keputusan Tuhan yang terjadi. Tuhan arahkan kita kemana? Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tutup telinga. Dia pasti mengatur itu menurut yang dikehendaki. Bapak Ibu saudara, saya bicara ini saya pengalaman hari Senin kemarin. Saya pimpin ibadah buka usul. Di kantor saya harus dampingi panglima jam 8 pagi. Buka usul jam 8 pagi. Pilihan. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya tinggal berdoa, Tuhan, saya tidak tahu siapa yang terpilih, siapa yang utama dalam hidup saya. Perintah di kantor saya harus dampingi panglima jam 8 pagi pada hari Senin.
Jam 8 pagi hari Senin saya harus pimpin ibadah buka khusus. Berat Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan aku luar biasa. Saya menyampaikan ke teman saya, pangkat mayor, saya bilang izin kawan, saya hari Senin pagi jam 8 adalah hari ibadah. Baik, waktu kita lanjutkan. Saya langsung sampaikan ke teman yang lain. Nanti dia lanjutkan pimpin doa sedang pergi pagi. Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Dia seorang Muslim, tapi dengan arif, dengan bijak, dia bisa sampaikan alasan kepimpinan, ke wakil pimpinan, waktu dia jadi hari Senin jam 8 pimpin ibadah. Nanti Letnan Adi yang sampaikan doa. Saya menangis. Tuhan, itu yang terbaik. Karena Bapak Ibu Saudara sudah berkomitmen. Pendeta lain yang tidak datang buka ibu, saya tetap datang. Walaupun saya kerja, walaupun saya harus dari sini upacara, walaupun saya dari sini harus dampingi panggung, tapi ibadah itu penting. Berarti pilihan itu. Ketika kita semua menyampaikan bagian ini, kalau Tuhan bisa menolong saya yakin Tuhan yang sama pasti menolong Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada sesuatu yang sulit. Masalah itu semua ada, semua punya. Tapi mari, masalah itu kita datang kepada Tuhan. Kita butuh makan minum, kita butuh biaya untuk biaya anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Dari tema Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Kita tidak tahu. Dia mengubahnya dengan cara apa? Kita tidak tahu. Tadi kita sudah dengar ada negeri Teman, ada daerah Arab Padang. Ini orang-orang yang tidak sama-sama dengan orang Israel. Ini kaum Arab, bangsa Arab. Tapi kenapa Tuhan bagi mereka? Saya punya kesaksian satu. Dia seorang Muslim teman saya, tapi dia dengan bijak sekali bilang, ini tak layak ibadah. Nanti soal doa nanti saya berjalan dengan kota lain. Dia lapor ke depan, lapor ke wakil. Hari Selasa di kantor, komentar keamanan saya, bilang kakak lanjutkan saja. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang kedua bagi kita dari pembacaan ini, kalau Tuhan mau mengubah kita, saudara tidak mungkin bilang salah harus berdoa. Doa dan nyanyian yang disampaikan oleh hamba itu memotivasi kita. Kalau saya tidak bisa berdoa, saya menyanyi rohani saja. Saya tidak bisa tutup mata dan lipat tangan di waktu yang begitu saya lagi sibuk, saya lagi kerja, menyanyi. Ini lagu-lagu yang menguatkan kita. Nyanyi rohani, pujian, penyembahan, dua sahabat lama, nyanyikan. Yang bisa menolong dan menguatkan kita, itu doa. Kadang-kadang kita berdoa dulu, dia kan cuma hormat Yesus pasal 6, masuklah dalam kamar dan di luar persembunyian yang berdoa. Tapi nyanyian itu berdoa. Kita belajar dari apa pagi hari. Nyanyian itu doa. Ayat 1 bilang, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Lalu di ayat 19 bagian terakhir, untuk pemimpin berdua dengan permengan kendali. Jadi ini kita nyanyikan. Doa itu dalam bentuk nyanyian. Mungkin saudara-saudari, orang tua kita semua ketika jalan ada hal, tidak mungkin kita berdoa Tuhan. Mungkin lagu tiap langkah diatur oleh Tuhan. Jadi doa.
Itu Tuhan supaya berangkat. Tidak mungkin kita dari motor pegang bawa motor begitu berdoa boleh pasang itu jatuh. Cukup dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang kedua apapun kajian kita orang bagi hati. Ketika pilihan itu datang antara Tuhan dan pergumulan kita, tanyalah pada Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita dalam berbagai pergumulan, naikkanlah doa dalam bentuk nanya, pujian. Kita jangan kita lihat masalah itu bisa dari Tuhan yang kita sembah atau naikkan. Hal yang ketiga, apapun mengajarkan kita tidak sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyediakan bagian bagi kita. Sebesar seberat apapun sakit penyakitmu, seberat apapun masalah, Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini menolong kita untuk melihat Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Tuhan memberkati kita bagi kita semua. Amin.